kelas berlangsung diharapkan kepada kawan-kawan untuk menyediakan catatan, mencatat hal-hal penting yang bisa diulang baca ketika teman-teman nanti membutuhkan materi bersangkutan. Dan saya menyapa Uda Adri Sandra, mudah-mudahan sudah berhadir di ruang kelas kita. Assalamualaikum Uda Adri Sandra. Apakah sudah masuk dalam ruang kita? Assalamualaikum Uda. Sepertinya belum masuk ya teman-teman. Kawan-kawan sekalian, majalah Digital Ellipsis adalah majalah khusus untuk peserta kelas menulis daring yang dikelola oleh tim kreatif kelas menulis daring, dan sebagian besar karya-karya peserta kelas menulis daring dipublikasikan di majalah ini. Majalah digital Ellipsis sudah terbit sebanyak 7 edisi dan beranjak masuk ke edisi 008 pada 1 Januari 2022 nanti. Maka saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang sudah berhasil menerbitkan karyanya di majalah Digital Ellipsis. Nah, mudah-mudahan majalah Digital Ellipsis bisa menjadi batu loncatan untuk terbit di media-media lainnya. Ya, jadi jangan sungkan untuk mengirimkan karya ke majalah Digital Ellipsis ke email majalah@ellipsis@gmail.com. Kawan-kawan bisa mengirim tulisan berupa cerita anak atau cerpen, resensi buku, komik, ya, atau artikel, esai dan lain sebagainya dengan panjang 3 sampai 4 halaman. Dilampirkan foto, biodata narasi, dan tentu karyanya belum pernah dipublikasikan di media manapun. Nah, silakan bagi teman-teman nanti untuk mengisi majalah Digital Ellipsis pada edisi 008 untuk mengirim karyanya ke majalah ellipsis@gmail.com. Saya kembali menyapa Uda Adri Sandra. Assalamualaikum Uda Adri Sandra. Halo Uda Adri Sandra, apakah sudah bergabung? Sepertinya belum bergabung, teman-teman. Mohon kesabaran menunggu ya, karena posisi narasumber kita di Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan tidak terkendala oleh sinyal. Saya akan coba menghubungi narasumber sementara.
Assalamualaikum, udah di Sandra. Apakah sudah bergabung di ruang kelas menulis daring? Halo, udah? Apa nah? Apa? Baik teman-teman, mohon kesabarannya menunggu narasumber yang sedang berusaha masuk ke ruang Zoom ya. Diharapkan bersabar menunggu, mudah-mudahan tidak terjadi gangguan sinyal. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Pak Zab di Aceh. Ya, hari ini ada kawan kita dari DKA Aceh Kota Langsa gabung ya. Ya, terima kasih Pak Zab. Kita Ya. tunggu sumber ya Pak Zab. Assalamualaikum, udah di Sandra? Halo, udah di Sandra? Udah di Sandra? Apakah sudah bergabung di ruang Zoom kita? Ya, udah Adri Sandra sudah bergabung di ruang Zoom kita. Mikrofonnya udah, mikrofon Zoom-nya diaktifkan. Halo, udah? Mikrofonnya udah? Mikrofon Zoom udah dari Sandra diaktifkan? Ya.
Halo, udah? Mikrofon. Ya. Halo, udah? Iya, Tuhan. Baik, sudah masuk. Udah. Terima kasih, udah. Baik, teman-teman. Mohon maaf sudah menunggu ya, 13 menit berjalan. Alhamdulillah, udah Adri Sandra, narasumber kita pada malam hari ini sudah bergabung di kelas menulis daring. Menulis daring Alexis. Topik malam hari ini adalah menggali puisi dari akar tradisi. Siapa? Ya. Nah, sebelum itu kita akan membacakan biodata singkat udah Adri Sandra. Adri Sandra lahir di Padang Jopang, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Udah Adri Sandra menulis di koran dan majalah sejak tahun 1981, baik berupa prosa maupun puisi. Karya-karyanya dimuat di beberapa media massa Jakarta dan daerah di Indonesia. Puisi-puisinya juga terhimpun dalam beberapa bunga rampai yang terbit di Indonesia dan Malaysia. Puisinya memenangkan lomba cipta puisi nasional yang diadakan di berbagai kota di Indonesia, dan yang luar biasa, beliau pemecah 3 rekor muri dalam sastra Indonesia. Sering diundang di dalam dan di luar daerah dalam acara sastra, narasumber Kick Andy Metro TV pada tahun 2009. Kumpulan puisi tunggalnya berjudul Luka Pisau tahun 2007, Cermin Cembung 2012, Darah Angin 2016. Selain menulis juga hobi melukis, baca puisi, dan terlibat juga dalam film Bajolang dan Begadang Rendang layar lebar. Sekarang menetap di Kota Payakumbuh setelah beberapa tahun menjadi pendidik di INS Kayu Tanam, Sumatera Barat. Baik, kembali udah Adri Sandra. Selamat malam, udah Adri Sandra. Ya, selamat malam, Tuhan. Selamat malam semuanya. Udah. Kita berlangsung lebih kurang 2 jam sampai pukul 10. Topik kita menggali puisi dari akar tradisi. Sebelumnya, silakan udah nanti menyampaikan materi secara santai saja, dan nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman kelas menulis daring. Untuk 30 menit ke depan barangkali udah layar dan waktu kami persilakan. Ya, silakan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembicaraan kita pada malam ini, saya lebih condong untuk berbincang-bincang tentang puisi dan tradisi. Jadi saya tidak menulis secara lengkap masalah ini, tetapi untuk sebagai perbincangan kita atau diskusi kita malam ini, sebaiknya saya bacakan hantaran untuk diskusi kita ini. Judulnya saya ambil dari tradisi akar puisi. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang ia berkembang menjadi kebiasaan. Hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Ini saya ambil dari Wikipedia. Kata tradisi dari bahasa Latin yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dikembangkan, dilestarikan. Tapi secara umum, tradisi kita kenal suatu bentuk kebiasaan
yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah. Ia akan dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan itu diterima dalam satu ruang masyarakat, maka segala yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai pelanggaran hukum yang ditentukan oleh masyarakat atau suku yang bersangkutan. Berkaitan tradisi, ia digali dari tradisi. Ia berkembang dari budaya tanah air yang beragam. Hal ini menyebabkan tradisi yang lahir dan akar, seperti gaya ungkap, etnik, dan juga politik. Terkadang dari tradisi yang pernah ada, ataupun juga yang masih berkembang saat ini, para penyair mencoba mengapungkan kembali dengan semangat mitologi penyair-penyair yang berada di wilayah itu. Dalam puisi-puisi yang mereka tulis terdapat kosakata, frasa, dan kalimat-kalimat bahasa daerah untuk lebih mudah dan lebih leluasa menciptakan situasi kedewibahasaan atau diglosia dalam puisi-puisi yang dilahirkan. Kita juga banyak menemukan puisi-puisi berbahasa daerah seperti Sunda, Jawa, Batak, Minang, Minahasa, Aceh, dan lainnya. Dan ada pula yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa ibu secara intuitif dalam kedaerahan adalah konsep pemahaman lokal tentang alam, lingkungan tempat penyair itu berada, sistem kekerabatan dalam budaya setempat, dan tata ekosistem kemasyarakatan, dan falsafah kehidupan dari leluhur akan mewarnai bahasa ibu sebagai kekayaan yang begitu besar dalam kebudayaan tanah air. Terkadang kita melihat bahasa daerah itu digunakan karena bahasa Indonesia belum mampu mewadahi konsep, tujuan, dan maksud bahasa dari daerah itu. Kita sering menemukan hambatan dalam menerjemahkan beberapa kosakata daerah ke dalam bahasa Indonesia. Dan penyair menggunakan bahasa daerah tersebut sebagai khasanah untuk memperkaya kebendaharaan bahasa Indonesia. Segi-segi kehidupan yang merupakan laku perbuatan manusia dari berbagai suku itu jadi lapangan kebudayaan yang disebut kultur universal. Ia adalah faset-faset yang universal yang dijumpai dalam tiap daerah yang diduduki masyarakat itu. Dan ia dapat kita istilahkan bagian dari cabang-cabang kebudayaan dan segi-segi kehidupan. Identitas tradisi adalah sumber bagi penyair-penyair dalam melahirkan karyanya. Tiap ruang memiliki budaya dan tradisinya sendiri. Di sini penyair menggali puisi dari akar tradisi, baik tradisi yang tidak berkembang lagi maupun tradisi yang masih berjalan saat ini. Tradisi yang ditentukan oleh ruang dan waktu. Tiap ruang memiliki tradisi dan demikian pula tiap waktu memiliki kebudayaan dan tradisi sendiri pula. Kita memahami bahasa adalah jati diri penyairnya dan tradisi adalah sebuah warisan sejarah yang perlu kita bangun dan lestarikan sebagaimana bahasa, warisan kebudayaan tanpa diwarisi, maka kita di luar dari budayaan itu sendiri. Penyair akan membangun ini semua dalam karya-karyanya yang akan hidup dan berakar dalam setiap perubahan waktu dan ruang itu sendiri.
itulah sebagai pengantar di dalam diskusi kita pada malam ini. Ya. Baik, udah Adri Sandra, terima kasih telah menyampaikan bahan pemantik diskusinya, teman-teman. Tadi disebutkan bahwa identitas tradisi adalah sumber bagi penyair melahirkan karyanya. Ya, puisi-puisi yang berangkat dari tradisi biasanya adalah puisi-puisi yang kuat, dan itu tentu terkait bagaimana si pengarang atau si penyair menulis puisi itu dengan berbagai unsur-unsur yang membangun puisi, dan semuanya akan bersumber dari bahasa si penyair, dan bahasa adalah jati diri si penyairnya. Namun pertanyaannya udah Adri Sandra, apakah puisi-puisi berakar tradisi ini harus selalu ditulis dengan bahasa ibu, bahasa daerah? Mungkin udah bisa menjelaskan. Ada puisi-puisi yang bukan digali dari tradisi, tetapi puisi-puisi itu adalah puisi-puisi yang ditulis dengan bahasa daerah. Tetapi dia tidak menggali puisi tersebut, tidak menggali tradisi tersebut di dalam puisinya. Jadi hal yang semacam itu kita temukan pada daerah-daerah, ya, pada suku-suku lain juga begitu. Tetapi ada puisi-puisi yang dimaksud puisi-puisi yang kita gali dari akar tradisi itu adalah puisi-puisi yang menceritakan tradisi suatu daerah di mana tempat penyair itu berada. Ya, sebagai contoh, tradisi-tradisi kita masa lampau. Contohnya di Minangkabau, ya. Contohnya di Minangkabau kita dulu berhadapan dengan surau. Kemudian ada lagi kita berhadapan dengan alat-alat transportasi seperti pedati dan macam-macamnya. Itu adalah tradisi yang sudah tenggelam dan digali lagi lewat puisi-puisi yang ditulis oleh penyairnya. Dan ini memerlukan riset, ya. Ini memerlukan riset ke bawah. Harus ada pencarian-pencarian terhadap tradisi yang hilang itu. Kemudian ada tradisi-tradisi itu yang masih berkembang. Tradisi-tradisi yang masih berkembang dan masih dipakai pada saat ini, ya, seperti di dalam kesenian ada saluang, contohnya. Itu adalah tradisi masa lampau yang masih pada saat ini. Saluang, randai, ya, ada, kalau di luar ada ketoprak, ada topeng, ya. Jadi dengan bahasa daerah yang tidak menggali tradisi di dalamnya, ya itu cuma sebagai puisi berbahasa daerah. Tetapi ada juga orang menulis puisi berbahasa daerah, tetapi ada di dalamnya masalah-masalah tradisi tadi. Kemudian orang-orang yang menulis dengan bahasa Indonesia masalah tradisi yang kita ini itu, yaitu tradisi di dalam puisi, baik itu di dalam bahasa daerah maupun dituangkan di dalam bahasa Indonesia. Begitu, Subhan. Ya, baik. Terima kasih, udah Adri Sandra. Menarik sekali. Ya, jadi puisi yang berangkat dari akar tradisi adalah puisi yang menceritakan tradisi suatu daerah di mana
penyair itu berada, ya. Tadi udah Adri Sandra, teman-teman contohkan seperti di Minangkabau, Surau, Kedati, kemudian itu digali melalui sebuah riset yang mendalam. Jadi puisi yang dibuat tidak semata puisi-puisi kamar ya yang bercerita tentang aku, dia, kita, cinta, yang itu sering sekali menjebak si penyair sehingga dia tidak lepas dari dirinya. Maka puisi tradisi penting ya, baik tradisi-tradisi yang telah hilang di suatu daerah maupun tradisi-tradisi yang sedang berkembang. Kalau di Minangkabau seperti tadi disebutkan bahwa ada saluang yang masih tetap ada sampai hari ini. Baik, saya kira sebagai pemantik diskusi, Adri Sandra sudah cukup jelas menyampaikan tentang materi ini, teman-teman. Kita buka sesi pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menanyakan apa saja terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Dan ini kesempatan yang langka ya, karena Adri Sandra adalah penyair yang puisi-puisi beliau banyak mendapat penghargaan, apresiasi, dan 3 kali meraih muri. Dan ini tentu kesempatan bagi kita untuk menggali lebih dalam tentang tema pada malam hari ini. Baik, sesi diskusi, pertanyaan kita buka ya. Silakan mengaktifkan video dan mikrofonnya juga diaktifkan, tunjuk tangan. Ya, Kak Iis Tinggi, dipersilakan untuk aktifkan videonya. Ya, silakan Kak Iis Tinggi. Halo, Kak Iis Tinggi. Ya, terima kasih. Sudah masuk suara saya? Sudah masuk. Silakan Kak Iis Tinggi. Gimana, Kak Iis? Saya mau bertanya Pak Adri, bagaimana Kak, maaf sebenarnya Kak Iis Tinggi di mana kotanya? Saya dari Malang, Jawa Timur. Dari Malang ya. Ya. Begini, ada trik atau tips apa yang bisa diberikan supaya tulisan kita, puisi kita itu tidak terjebak dalam deskriptif. Baik. Jadi itu saja. Ya, baik. Terima kasih Kak Iis Tinggi di Malang. Udah Adri Sandra, adakah trik atau tips agar puisi yang ditulis tidak terjebak dalam deskriptif? Ya, oke. Silakan. Udah. Jadi berbicara mengenai puisi, kita itu bahas di dalam nuang pikir puisi kita bebas ya. Tapi puisi-puisi itu yang mengikat, contohnya seperti puisi yang dari puisi tadi. Udah Adri Sandra, mohon maaf. Udah? Sepertinya sinyal putus-putus, hilang timbul. Barangkali boleh diulang kembali, udah? Iya. Atau barangkali videonya tidak apa di-off-kan sehingga suaranya jelas. Udah pakai headset, udah? Tidak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak pakai. Oke, udah. Atau di-off-kan aja videonya tidak apa, udah? Kadang-kadang berpengaruh. Saya dari siapa namanya tadi? Iis Singgih di Malang. Iis Singgih di Malang ya, Iis Singgih. Ya, setelah malam Iis ada di Malang, terus saya baca sana dulu, itu di Malang ya. Ya, berbicara mengenai puisi ya. Puisi itu adalah sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang dan unik. Jadi menulis puisi
kita tentu mencari tema ya, tema-tema yang tepat untuk diangkat dalam puisi itu. Ya, sebagai arah tema dari tradisi tadi. Kemudian bagaimana agar puisi itu jangan ke dalam deliktif. Di dalam puisi kita berhadapan dengan metafor. Mungkin sekarang ini ada perubahan-perubahan di perpuisian Indonesia, di mana saya banyak baca puisi-puisi itu sudah lari dari metafor, baik saya membaca di buku atau media lain. Tetapi bagi saya, yang dinamakan puisi itu tetap terkait dengan metafor. Ya, nanti dia itu terlepas dari atau tidaknya, ya, tetapi puisi tetap berhadapan dengan kiasan-kiasan itu. Saya banyak juga menulis puisi-puisi dari akar tradisi ini. Di dalam saya menulis, saya lebih dahulu pelajari yang terkait dengan tradisi yang ada pada daerah itu atau pada lingkup saya berada. Saya pernah berada di Banten dan saya menulis puisi tentang tradisi yang ada di daerah Baduy. Dan saya merasakan kebudayaan itu adalah yang lahir dan berkembang, itu namanya kebudayaan. Dan ada pula yang namakan suatu kebudayaan yang lahir dan tidak berkembang. Yang lahir dan tidak berkembang ini itu kemudian menjadi adat. Seperti orang Baduy yang lahir dan tetap berkembang. Jadi karena tema ini adalah puisi, ya, dan akar tradisi itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebaiknya kita sebagai bangsa Indonesia merayakan penulisan puisi yang kali tradisi ini, sebab di tanah air kita terdiri dari berbagai suku, dan kelahiran puisi itu akan menambah kesusastraan Indonesia, akan memperkaya tanah kesusastraan itu sendiri. Mungkin ya dari ruang itu tradisi dan budaya itu berbeda-beda, ya. Ya, di dalam menulis puisi, ya, di dalam menulis puisi bagi saya, apakah itu nanti menuju pada deskriptif tadi atau bagaimana, yang terpenting puisi itu lahir secara baik dan utuh, tidak mengada-ada, dan menulis itu tidak dipaksakan. Ya, itu. Ya, baik, udah. Masih putus-putus tadi ya, sinyal udah. Barangkali. Ya, jelas, Pak Subhan. Ya. Ya, maksudnya dari saya bisa saya tangkap penjelasan dari para sumber. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Liz bisa menangkap pesan dari narasumber ya. Tidak apa-apa, udah Adrisandra diaktifkan kembali videonya. Mudah-mudahan Liz bisa menangkap tadi. Baik, berikutnya kita
ke Malang lagi, Kak Riami. Kak Riami di Malang, dipersilakan. Selamat malam, udah Adri? Ya. Mana lupa? Saya Riami dari Malang, Kak. Malang ya. Selama ini saya memang merasa agak kesulitan ya menulis puisi tradisi ini, terutama tradisi untuk budaya-budaya tradisional yang sudah hampir punah ya. Di Malang ini banyak misalnya tedak siten atau pitonan bayi, kemudian temu manten, itu sudah mulai jarang yang menggunakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bang Adri memberikan ruh pada puisi, sehingga puisi yang tadinya itu kalau kita itu hasil riset, itu menjadi hal yang benar-benar terasa kalau di dalam misalnya acara temu manten itu benar-benar kita tuh merasa mengalami mistis dan sakral gitu ya. Itu kemudian termasuk juga tradisi-tradisi daerah seperti selamatan bersih desa itu yang masih ada di sini, Bang. Kemudian yang kedua, apakah tradisi ini hanya meliputi tradisi daerah atau suatu wilayah? Apakah misalnya tradisi diri atau tradisi suatu kelompok itu boleh kita buat sebuah semacam riset dan itu menjadi masuk dalam kategori puisi tradisi? Kak Riami, barangkali bisa diperjelas tradisi diri atau kelompok itu seperti apa? Ya, misalnya kebiasaan diri tentang ibadah ataupun ya seperti itu, Kak. Tradisi kebiasaan beribadah atau kebiasaan kalau di sini kan ya ada kebiasaan keluarga itu semacam apa ya, kalau malam Jumat Legi itu ada nyekar dan lain sebagainya itu Kak Subhan di sini ada di Malang. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang. Da Adri Sandra. Yang utamanya nanti, yang utama saya ingin tahu betul itu yang bagaimana membangun ruh dalam puisi tradisi ya, Bang Adri. Terima kasih. Terima kasih Selamat malam, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memberikan ruh pada puisi agar puisi kita hidup ya, bernyawa. Udah Adri Sandra, dipersilakan. Ya, udah Adri Sandra, diaktifkan videonya, mikrofonnya. Halo, udah Adri Sandra? Udah Adri Sandra? Sepertinya terlempar dari ruang Zoom, teman-teman. Mohon maaf. Ya, sepertinya masih ada. Udah Adri Sandra, mikrofonnya diaktifkan udah? Mikrofonnya belum hidup. Halo, udah Adri Sandra? Mikrofonnya udah? Halo, udah Adri Sandra? Masih ada di ruang Zoom, tapi suaranya off. Ya. Ya, ini ada gangguan sinyal sedikit nih, Subhan. Oh, ya, baik. Ya. Ya, ada gangguan sinyal. Ya, Riani, apakah mendengar suara saya? Ya, oke, udah. Silakan udah. Dengar, udah dengar. Jelas. Tadi Riani bertanya ya, bagaimana memberi ruh pada puisi? Ya.
ini tentu terkait dengan proses ya. Proses kreatif dari setiap pengarangnya. Ya, yaitu ruh yang ada di dalam puisi, sehingga puisi itu kelihatannya hidup gitu ya, seperti karya-karya Khairil Anwar ya, ruhnya itu tetap hidup sampai sekarang ini, tidak pernah mati gitu. Jadi cara memberi ruh pada puisi itu ya, ya ketika puisi itu kita tulis ya, ketika puisi itu kita tulis, sekali kita itu telah memberi puisi itu ruh. Setiap kalimat yang kita tulis itu dia sudah mempunyai ruh. Itu yang saya katakan tadi, kalimat yang bagaimana atau kata yang bagaimana yang mempunyai ruh itu. Jadi kata-kata dan kalimat-kalimat yang mengandung majas, ya, yang mengandung beragam arti di dalamnya, ada lapis-lapis makna di dalam setiap kata dan kalimat, dari kalimat ke kalimat, dari bait ke bait, ya. Sekaligus kita sudah memberi ruh di dalam puisi itu. Tetapi kalau seandainya puisi itu miskin dengan makna, atau lapis-lapis makna itu miskin, maka ruhnya itu tidak ada. Seperti karya-karya dari Khairil, Sutarji yang kita lihat itu kan mempunyai ruh yang luar biasa. Seperti derai-derai cemaranya Khairil ya. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Di sana ruhnya, ketika kita itu mengupas puisi itu, di sana letak ruh itu. Puisi itu akan hidup dengan metafor yang kita hadirkan dalamnya, selain dari tema yang kita angkat. Ya, seperti yang Riani katakan tadi, mungkin ini sedikit pembicaraan kita, mungkin sedikit agak panjang mengenai masalah kebudayaan yang ada di tanah air ini ya. Hilangnya sebuah kebudayaan itu, hilangnya sebuah budaya, hilangnya sebuah tradisi yang pernah jadi tradisi ya, budaya yang pernah menjadi tradisi, bukan hanya di daerah Pulau Jawa saja, bukan cuma di Bali saja, bukan cuma di daerah timur, tetapi juga di daerah Sumatera, termasuk Minangkabau, itu juga begitu. Itulah, di dalam pengupasan ini, beberapa hari yang lewat, kami ada acara di tinggi itu bersama Adinda Subhan juga. Di sana saya menerangkan bahwa sesuatu yang lahir yang pada awalnya kita itu tidak mengatakan itu tradisi. Jadi kita tidak membilang yang lahir itu adalah tradisi. Apabila yang lahir itu kemudian hilang, maka ia dikatakan itu tradisi. Kita kembali mencari-cari, kemudian ada yang mendokumentasikan tradisi-tradisi yang hilang itu. Seperti di daerah kami itu ada, seperti pedati dulunya alat transportasi, sekarang itu tidak ada lagi. Ya, seperti orang menumbuk, mungkin di daerah Jawa pun seperti itu juga. Dahulu orang kalau makan itu menumbuk padi dengan halu, ya, dengan halu dan lesung. Sekarang itu kan tidak kita temukan lagi. Kemudian kita gali lagi tradisi yang ada itu, dan kita tuangkan ke dalam puisi, di mana letak rohnya itu, puisi
yang kita gali, kita menulis tentang itu, di mana letak rohnya? Seakan-akan tradisi itu kembali hidup setelah orang-orang itu membaca puisi yang kita tulis. Di sana letak rohnya. Roh memberikan kehidupan. Kalau puisi tidak punya roh, maka ia adalah puisi yang kering dan tidak punya makna. Jadi, roh dari puisi adalah makna yang terkandung di dalam puisi yang kita tulis. Bukan hanya puisi yang digali dari akar tradisi, tetapi juga dari tema-tema yang lain. Ya, begitu ya, Riani ya. Ya, baik. Terima kasih, udah Adri Sandra, cukup jelas dan lugas ya. Kak Riami, bagaimana sebuah puisi agar memiliki ruh selain penggarapan tema juga harus kaya dengan makna, juga kaya dengan metafor dan kalimat-kalimat yang dipakai ya, diksi-diksi yang dipakai kuat mengandung majas ya. Terima kasih udah Adri Sandra. Dari Malang kita ke Jakarta ada Kak Masyah. Kak Masyah, dipersilakan aktifkan mikrofon dan videonya. Dipersilakan. Ya, selamat malam. Kayaknya sudah terjawab deh. Saya tadi pengen bertanya tentang lesung dan transportasi yang zaman dulu. Kayaknya sudah terjawab tadi. Terima kasih ya, Pak. Baik. Ya. Mas ya. Dipersilakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk topik pada malam hari ini. Silakan. Lambaikan tangan dan aktifkan videonya. Atau juga dapat mengetik pertanyaan di kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa mengisi presensinya teman-teman yang sudah dibagikan oleh tim kreatif. Ya, silakan. Masih ada, kawan-kawan? Dipersilakan. Saya undang dari Payakumbuh juga ada Kak Delvia Andini ini. Kak Delvia, barangkali mau merespon dari materi yang disampaikan udah Adri Sandra, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Subhan, Daat. Waalaikumsalam. Ini ya, tadi kurang jelas materinya tadi kan. Tadi kurang jelas materinya karena terputus-putus gitu kan. Tapi mungkin yang saya tanyakan mungkin masih seputar tentang puisi ini. Dari kecil saya juga penikmat puisinya Daat ya. Sering baca juga di koran dan juga senang dengar Daat baca puisi. Ya. Sekarang juga putus itu. Kurang jelas. Kurang jelas juga Daat. Ya. Berarti sama ya, sinyal di Payakumbuh ini lagi bermasalah berarti ya. Sekarang gimana Daat? Apakah sampai atau masih putus-putus? Coba diulang lagi, sudah. Saya sering baca puisi-puisi Daat ini ya, sangat puitis dan enak dibaca dan maknanya itu sangat dalam gitu. Dan juga saya juga ingin belajar juga menulis puisi seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana ide-idenya itu dari bagaimana menemukan ide seperti itu sehingga sebagus itu puisinya, dan juga kita untuk seperti tadi ya mencari dari akar budaya gitu kan, budaya-budaya yang mana yang baiknya mau kita angkat menjadi sebuah puisi. Mungkin begitu Daat, Pak Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Di Payakumbuh. Ya, sepertinya sinyal di Payakumbuh sedang diuji ya pada malam hari ini. Ya, udah Adri Sandra, puisi-puisi udah banyak dibaca oleh Kak Delvia Andrini. Bagaimana penggarapan ide dari puisi-puisi udah itu? Juga pertanyaan menarik, udah juga meraih 3 penghargaan MURI ya. MURI
puisi yang diapresiasi oleh Muri ini ada terkait dengan tradisi udah. Barangkali udah bisa berbagi pengalaman di sini. Silakan udah. Iya. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan ide ya untuk puisi. Puisi apa? Nah, itu dari Rini ya. Kalau di dalam masalah ini, di dalam penulisan puisi atau penulisan karya-karya lain, ada di sana yang dinamakan imajinasi. Tetapi di dalam imajinasi, kita tidak hanya terfokus kepada imajinasi itu saja, tetapi dari mana imajinasi itu datangnya. Itu terpenting kita kaji. Lahirnya sebuah imajinasi, ada terdengar ini? Halo? Cukup jelas udah, silakan. Cukup jelas, Subhan? Ya, silakan udah. Jadi imajinasi ini itu lahirnya dari intuisi. Intuisi itu adalah meraba alam secara tak terduga. Kemudian ada lagi mencari, ada yang kita cari. Yang kita cari itu biasanya itu kita dapat di dalam inspirasi. Kemudian ada ilham. Ilham yang diberikan Allah kepada kita. Dari sana tumbuh ide, kemudian kita mengolahnya di dalam imajinasi. Sesuatu yang tampak kecil, sesuatu yang kita temui kecil, ia akan bisa menjadi besar ketika setelah kita tulis. Kita akan memberi bumbu-bumbu yang lain. Ya, kalau saya contohkan, saya ke cerpen lah, saya contohkannya. Cerpen UTF contohnya, ya. Ada ulat dalam sepatu, ya. Itu beliau sendiri yang cerita ke saya bahwa betul-betul ia pergi ke kantor gubernur pada waktu itu dan isi sepatu itu adalah ulat. Kemudian ia tulis sebuah cerpen dengan judul Ulat dalam Sepatu. Yang diceritakan di sana itu tidak cuma sekedar ulat, tetapi adalah budaya yang ada di kantor gubernur itu. Ada budaya penjilatnya, budaya macam-macam yang ada ya, politik macam-macam. Jadi pengembangan ide itu di sana dengan visi kita berbicara tentang pancing, ya. Kemudian kita kembang, maksud di sana itu bukan mata pancing, ya. Satu lagi ya, ini sedang saya kerjakan pada saat ini, yaitu menulis puisi tentang danau buatan foto panjang di daerah Riau. Dan saya riset tentang ini, bukan cuma melalui buku, tetapi juga di daerah itu sendiri. Jadi sebuah puisi yang ditulis, ya, sebuah puisi yang ditulis, ya kita perlu itu. Kita tidak bisa cuma menghayal-hayal di dalam menulis puisi.
Tetapi puisi yang punya roh itu, seperti yang sudah saya terangkan tadi, adalah lahir dari perenungan-perenungan yang ditulis ke dalam kalimat-kalimat yang penuh makna. Jadi di dalam tradisi, kalau kita mengupas dari tradisi itu, kita perlu riset tentang tradisi itu. Sebagai contoh sekarang ini, Rini menulis puisi, menulis cerpen, atau menulis novel tentang pedati, tentang losuang, tentang tompek mandi, tentang surau. Rini itu harus riset lagi ke bawah, dan harus banyak bertanya kepada orang-orang atau saksi. Begitu kalau kita menulis tentang tradisi, dan sebab tradisi ini adalah sejarah yang pernah ada, dan tradisi ini ada di dalam sejarah masa lampau, dan kemudian tradisi itu ada yang tumbuh dalam sejarah masa kini, dan ada pula tradisi masa lampau yang hidup sampai sekarang, ya, pada saat ini, ya. Itu untuk menemukan ide di dalam menulis puisi itu, ya, yang didasarkan kepada tadi intuisi, inspirasi, kemudian olah di dalam imajinasi. Jadi imajinasi ini bentuknya dua bentuk imajinasi ini. Kalau di dalam buku-buku pelajaran pada anak-anak sekolah, kita menemukan bahwa imajinasi itu semacam fantasi, semacam daya khayal, atau khayal seseorang. Kalau seandainya kita memfokuskan bahwa imajinasi itu adalah kekuatan khayalan atau fantasi itu sendiri, maka setiap itu akan tumbuh menjadi kelompok. Ya. Karya sastra. Karya sastra akan memberikan pikiran-pikiran baru atau pelajaran-pelajaran baru terhadap pembacanya. Dia syarat dengan tendensi, syarat dengan amanat. Sedangkan karya-karya pop adalah cerita-cerita khayal. Apabila orang selesai membaca cerita itu, maka ia pun akan menghayal dari cerita yang ia baca. Kalau cerita sastra yang memuat pikiran-pikiran, mereka yang membaca pun akan berpikir setelah membaca karya itu. Itu perbedaan karya sastra dengan karya pop, juga dengan masalah bahasanya mungkin, ya. Ini bahasa pop, ini bahasa sastra, begitu. Jadi di dalam menulis puisi, ya, di dalam menulis puisi, mungkin ini pribadi saya begitu. Ini pribadi saya di dalam menulis puisi. Saya jarang sekali menghayal di dalam menulis itu. Tetapi saya tetap merenungkan sesuatu, memikirkan sesuatu untuk saya kembangkan. Makanya setiap saya menulis itu harus ada dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Apabila ada terasa gangguan-gangguan pada jasmani dan rohani saya tidak bisa menulis puisi itu. Ya, mungkin di sana, ya, di dalam kita menulis ini kan caranya kan berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Proses kreatif kita itu berbeda-beda, ya.
Tetapi kalau saya menulis ya seperti itu. Ketika karya itu sudah selesai, saya menganggap karya itu belum jadi dan harus direvisi lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan menulis puisi itu cukup 5 menit saja, ya menulis cerpen itu cukup sejam, menulis novel itu cukup 1 hari saja, itu saya rasa mungkin pribadinya yang berbicara itu mungkin itu yang bisa, tapi orang lain mungkin nggak bisa begitu. Saya bukan membantah orang-orang itu tidak bisa, ya, bukan membantah. Mungkin dia sudah mengalami, maka pengalamannya itu tidak bisa saya lakukan gitu. Kemudian rekor muri, ya. Pada awalnya saya menulis puisi itu kan ditulis pendek, ya, pendek dan banyak biasa atau majas-majas di dalamnya. Saya berpikir pada waktu itu saya menulis puisi itu ingin membuat suatu perubahan saja, tidak lain dari itu. Kenapa puisi itu ditulis pendek, ya? Ada juga puisi-puisi yang ditulis panjang, mungkin ada sampai 6 sampai 7 halaman yang ditulis. Tetapi saya menginginkan menulis puisi itu ya betul-betul panjang. Sampai puisi itu 82 halaman folio. Kemudian ada lagi yang saya tulis dan saya mengajukan itu ke Muri, itu ada 120 halaman folio. Puisi-puisi itu, dan saya sebenarnya ingin membuat perubahan saja, ya. Kebanyakan puisi-puisi panjang yang ditulis seseorang, ini yang saya baca, ya, kebanyakan kata-kata atau kalimat-kalimatnya tidak bertahan dalam metafor. Dia akan semakin puisi ditulis, maka akan semakin nampak puisi itu sebagai prosa. Tetapi saya tetap bertahan dalam metafor ini dari awal sampai akhir. Saya tetap bertahan dengan metafor sebagaimana puisi-puisi pendek yang saya tulis. Ya, itu di dalam penulisan puisi panjang dari rekor Muri itu yang judulnya Mitologi Burung. Apakah saya di sana mengangkat sebuah tradisi? Saya tidak mengangkat sebuah tradisi di sana, ya. Tetapi mungkin, ya, saya mengangkat sebuah tradisi, melahirkan sebuah tradisi. Bukan tradisi menggali sebuah tradisi, tetapi melahirkan sebuah tradisi, ya, mengajak orang untuk menulis itu tidak terfokus cuma kepada puisi-puisi terbatas saja. Kemudian di dalam temanya juga di sana itu adalah perdamaian, ya, perdamaian dunia. Berbincang tentang Amerika, berbincang tentang negara-negara Islam, kemudian berbincang-bincang dengan keadaan kita yang ada di tanah air sekarang ini. Itu puisi-puisi itu. Jadi puisi-puisi itu belum saya terbitkan. Dia ada dalam museum, ya. Kemudian selain puisi, kemudian saya menulis pantun, ya. Saya menulis pantun dan memecahkan rekor yang kedua. Pantun memecahkan rekor yang kedua. Kenapa saya menulis pantun? Ini, ya. Kenapa saya menulis pantun? Ya, pantun adalah tradisi kita dari dulunya, ya. Tradisi kita dari dulu pantun ini. Yang saya tahu, pada awal saya menulis, yang saya tulis itu adalah pantun. Tetangga saya
yang pekerjaannya bertani, kadang-kadang mengambil upah orang, pergi mencuci pakaian orang, macam-macam, ya, orang tua itu dia sudah tua sekali, tetapi setiap dia berbicara, dia selalu berpantun. Dia selalu berpantun. Itu tetangga saya. Seperti kita berbicara sekarang ini, maka akan dia jawab dengan pantun. Itu langka sekali pada saat-saat sekarang ini. Ini mungkin tradisi masa lampau seperti itu di daerah Minangkabau. Dan kita merasa asing terhadap itu. Dari sana, dari ibu itulah saya mendengarkan pantun-pantunnya, saya tertarik tuh menulis pantun. Setelah saya menulis pantun, baru saya menulis cerpen dan puisi. Pantun pertama yang saya tulis. Ada orang yang mengatakan bahwa pantun itu adalah puisi lama. Saya amat menolak hal yang semacam itu. Bagi saya, pantun adalah pantun, puisi adalah puisi. Tidak bisa dikait-kaitkan. Pada awal kelahiran pantun, apakah orang pernah mengatakan itu puisi? Ketika puisi datang ke Indonesia, maka pantun dikatakan puisi lama. Pantun adalah pantun, bukan puisi. Ya, syair adalah syair, bukan puisi. Tetapi di dalam puisi ada pengaruh-pengaruh pantun dan syair masa lampau terhadap perkembangan puisi kita yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang tampak di sana itu pada angkatan Balai Pustaka, angkatan Jangka Baru, dan pada angkatan akhir itu sudah dirombak oleh angkatan 45 pada saat itu. Ya. Jadi saya tak mempertahankan pantun itu adalah pantun kepunyaan kita. Puisi itu dari barat. Ya. Datang ke daerah kita. Ya. Pantun ini mungkin juga dari luar, tetapi sudah mengisi bagi orang Minangkabau dan orang Melayu. Dari dulunya seperti itu. Sejak saya lahir, mungkin sejak nenek-nenek atau nenek moyang kita, dia sudah berpantun-pantun. Ya. Orang Minang terkenal sekali dengan pantun-pantunnya itu. Makanya saya memecahkan rekor pantun pada saat itu, ya. Karena saya orang Minang. Saya orang Minangkabau. Budaya saya adalah pantun. Budaya nenek moyang kita adalah pantun. Makanya saya nulis pantun. Yang ketiga kemudian syair. Yang saya telah memecahkan rekor. Pantun syair. Gurinda. Itu adalah budaya orang Minangkabau dan orang Melayu. Yang pernah ada. Kemudian sastra Melayu itu tidak mendunia seperti sastra yang ada di Inggris, ada di Meksiko. Sebagai contoh William Shakespeare, ya, William Shakespeare karya-karyanya itu mendunia. Octavio Paz contohnya, karya-karya dari Meksiko itu mendunia. Kenapa? Ya, kenapa sastra Melayu tidak berkembang? Ini banyak sekali kemungkinan yang ada di dalamnya. Yang pertama, ya, kalau di daerah maju itu ada keseimbangan antara pembangunan dan kebudayaan. Ada keseimbangan. Misalnya pendapatan per kapita penduduk itu ada yang digunakan untuk kebudayaan. Sehingga perkembangan pembangunan dan kebudayaan itu seimbang. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, tidak ada keseimbangan, kebudayaan itu nomor sekian kan. Makanya kebudayaan kita banyak yang mati dan tenggelam, termasuk sastra Melayu tadi. Apakah kita sekarang ini membaca syair-syair dari Khalid Hitam contohnya? Atau ada syair Ken Tambuhan yang berada di museum yang ada di Rotterdam, bukan yang ada di Indonesia.
Kemudiannya lagi, ruang-ruang ya, ruang-ruang yang ada, ruang-ruang budaya yang ada di koran-koran di Minangkabau atau yang ada di daerah-daerah luar tidak pernah, belum jarang yang saya lihat, kalau di Singgalang ada dulu, sekarang entahlah ya, ada ruang pantun yang disediakan di dalam ruang-ruang budaya media cetak. Itu kan kita cuma membaca ruang cerpen dan ruang puisi saja, ruang esai saja. Mana ada ruang kaba, mana ada ruang pantun, ruang syair. Nggak ada, gurindam juga nggak ada. Bagaimana anak-anak kita, generasi kita akan membaca itu? Orang mengetahui dari membaca. Bukan cuma kita bercerita-cerita saja, ya, bukan cuma cerita-cerita saja. Seorang guru, contohnya, menceritakan, ini gurindam tulis oleh Raja Ali Aji. Mana gurindamnya? Itu, ini gurindamnya. Baca ini. Makanya, yang muatan-muatan lokal yang yaitu tradisi tadi, itu semacam tradisi yang sudah hilang, dan harus ada muatan lokal. Pemerintah sudah seharusnya dari sekarang ini menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan tradisi itu tadi untuk dijadikan untuk kepustakaan, untuk dibaca oleh anak-anak. Kita sekarang ini cuma mengenal puisi, kita cuma mengenal cerpen, mengenal novel, tetapi kita lupa terhadap akar budaya kita itu. Ya, kita punya pantun, punya syair, punya gurindam. Ya. Jadi itu yang hilang dari daerah kita, itu yang hilang sekarang ini. Termasuk di daerah Jawa pun seperti itu juga. Banyak tradisi-tradisi itu yang hilang, cerita-cerita rakyat itu yang hilang. Termasuk di daerah Jawa Barat, sebab saya lama di daerah Jawa Barat itu ya, termasuk di sana banyak yang sudah hilang. Pembaruan-pembaruan yang menguburkan tradisi-tradisi kita yang sudah ada. Dan kita tidak mengenalnya lagi. Ya begitu, mungkin agak panjang sedikit uraiannya, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih udah dari Sandra, panjang dan lugas, terstruktur, tentu luar biasa ya. Menarik sekali. Dari Payakumbuh kita ke Solo. Di Solo ada Kak Destri Mairoza di kolom komentar. Izin bertanya, udah dari Sandra, bila ide puisi itu berasal dari sebuah realita tarati generasi Minang yang sudah tidak lagi menggambarkan Kato nan Ampe, apakah bisa dikatakan sebagai puisi tradisi? Lalu apakah harus kita masukkan istilah Minang dalam diksi yang kita gunakan? Silakan, udah. Ya. Ini melihat puisi yang kita tulis, ya. Kalau seandainya kita menulis tentang puisi adat, ya, Kato nan Ampe ini itu ada di dalam adat. Ada kata malereng, ada kata mendaki, ada kata mendatar, dan ada kato menurut, ya, yang disebut dengan Kato nan Ampe. Seandainya kita menulis puisi, ya, yang berakar ke adat, ya, di dalam adat ini dia punya tradisi. Adat itu ada tradisi, kuat sekali tradisi yang ada di dalam adat itu. Dan ada tradisi, ya, tradisi yang dianut oleh masyarakat yang bukan di luar. Sebetulnya dia tidak di luar dari adat, ya. Dia tidak di luar dari adat, tetapi dia tidak termasuk ke dalam kelompok adat. Nah, itu. Jadi kita harus bisa membedakan itu, ya. Kemudian di dalam puisi ini mungkin
merujuk kepada etika, ya, dan estetika, ya, estetika, etika dan estetika. Banyak juga kita membaca puisi-puisi, ya, puisi-puisi kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu sudah lari dari etika, ya, etika itu sendiri, ya, atau lagu-lagu yang kita dengarkan kadang-kadang lari dari etika, ya. Di dalam kita di Minangkabau, ya, kita di Minangkabau adat bersandi sarak, sarak bersandi kita bulah. Nah, itu kalau kita di Minangkabau, ya. Jadi apa-apa yang tidak sesuai dalam agama, ya, tidak sesuai dalam agama, itu tidak bisa kita katakan itu adalah adat. Jadi Minangkabau itu amat lekat dengan Islam, ya, amat lekat dengan Islam. Jadi kalau seandainya Destri menulis puisi-puisi tentang masalah-masalah adat, tentu dilihat pula adat yang mana yang diangkat ke dalam puisi itu, ya, adat yang mana yang diangkat ke dalam puisi. Kemudian katonan ampek tadi, ya, ado kato malereng, ado kato mandaki, ado kato manurun, ado kato mandaka, begitu, ya. Itu di dalam puisi itu dinamakan etika, ya, etika dari puisi itu sendiri. Memang terangkum di dalamnya itu, katonan ampe itu terangkum di dalamnya. Apalagi kalau kita menulis puisi-puisi yang berangkat dari adat tadi, adat Minangkabau tadi, ya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Sudah, terima kasih. Udah. Dari Solo kita ke Bogor. Di Bogor ada Kak Hudia Nadrah. Izin bertanya, udah dari Sandra. Mungkin sudah ada yang menanyakan ini. Dalam membuat puisi, saya sering kali mentok dalam mengembangkan ide. Mentok dalam mengembangkan ide. Beda sekali dengan membuat artikel. Mungkin ada kiat khusus dari Uda. Nah, mentok dalam mengembangkan ide ini, Uda, apa kiat-kiatnya agar tidak mentok? Silakan, Uda. Siapa namanya Nadran? Hudia, ya, Hudia Nadrah. Hah? Hudia. Siapa namanya, Subhan? Hudia, udah. Oh, Budia. Ya. Ya. Mungkin bagi setiap pengarang dalam membuat puisi ya, yang sering mentok ini, ya, mungkin setiap pengarang mempunyai hal yang sama, ya. Bukan cuma Budia saja, tetapi saya juga sering begitu. Mungkin juga Adinda Subhan mungkin juga seperti itu, ya, sering mentok dalam membuat puisi, sering mentah begitu. Ide itu sering mentok. Jadi bagi saya begini di dalam menulis. Menulis itu jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksa-paksa menulis. Kita mendapatkan sebuah ide, tetapi dalam waktu kita menuliskannya mungkin tidak sesuai dengan keadaan. Kalau saya tulis pada waktu itu, saya banyak sekali mendapatkan ide pada setiap waktu. Pada siang hari saya mendapatkan ide, ya. Pada pagi hari saya mendapatkan ide. Ide itu saya simpan, gitu. Saya simpan. Di mana saya tenang di dalam menulis, sanalah saya menuangkan ide.
Saya biasa menulis malam. Malam saya menulis. Tidak ada saya menulis siang. Ya, tidak ada menulis siang. Ini kalau puisi ya, kalau puisi saya tetap menulisnya malam. Sebab menulis puisi itu perlu betul konsentrasi gitu. Konsentrasi perlu sekali di dalam menulis puisi. Karena yang kita tulis itu tidak sama dengan prosa. Kalau prosa, bahasanya bahasa lugas. Kalau puisi, bahasanya berlapis makna. Di sana susahnya dan kita itu perlu perenungan yang dalam di dalam menuliskan puisi. Jadi kalau seandainya dalam membuat puisi sering mentah ya, dan ide itu mentok, itu hal yang biasa ya bagi penulis. Dan jangan dipaksakan untuk terus menulisnya, tetapi hentikan dulu. Sebagai contoh, saya di dalam menulis puisi panjang itu siapnya hampir setahun, ya, hampir setahun siapnya. Tulis sekarang ini, kapan lagi saya tulis ya? Apabila keadaan pikiran saya tenang dan sehat rasanya, saya menulis lagi, ya, melanjutkan ide itu lagi. Jadi bagi Ibu Dia, ya, menulis itu, seandainya kita ada ide, simpan ide itu. Dan bila situasi membaik, lanjutkan di dalam menulis. Jangan kalau dia mentok dan kita paksakan, karya itu cuma sampai di sana saja dan tidak akan jadi karya. Begitu, Bu Dia ya. Bogor ya, mentok ketika menulis itu biasa dan lumrah dialami oleh banyak penulis, baik pemula maupun sudah senior ya. Dan proses kreatif Uda Adri Sandra tadi menarik, menulis di saat malam ketika hening, disitulah ide-ide bermunculan ya, tulisannya mengalir dengan lancar, dan kiat-kiat seperti ini bisa teman-teman lakukan. Dan tentu setiap 25 menit lagi teman-teman silakan manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan lainnya kepada narasumber gitu. Ya, silakan Pak Zak dan ya, Pak Zak dulu di Aceh, silakan dari Aceh. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Andri, Uda Andri, terima kasih. Ini barangkali pembelajaran yang sangat berguna bagi kami, karena ini beranjak daripada tradisi bahasa ibu di dalam menulis atau menciptakan sebuah puisi dan tradisi. Pengalaman kami barangkali kalau kita di Aceh itu boleh ditulis dengan hadis maja, bahwa penyampaiannya itu merupakan yang disampaikan kepada publish suatu nasihat. Kalau tadi saya mendengar dari Uda Andri ada pantun. Namun demikian, halo, bisa mendengar Pak Subhan? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Bisa satu karya tulis dalam hadis maja itu beranjak dari tradisi pantun-pantun syair-syair Aceh. Juga kita sebelumnya dari tradisi dulu itu misalnya Hikayat Perang Sabi yang beranjak dari tradisi ini untuk menyemangatkan. Demikian juga sebuah puisi yang ditulis oleh para penyair bisa saja itu menyampaikan ke satu informasi atau sosial, apakah kemudian suatu nasihat. Dalam hal ini kami setiap menulis itu ada draft dalam artian kita tulis beberapa dengan pensil atau dengan pulpen sebelum kita jadikan sebuah karya itu. Bagaimana kita ini untuk mempromosi atau mempublish seperti satu karya tradisi tadi kepada nasional, media nasional atau internasional, atau memang kalau memang di daerah di tempat kami di Aceh ini disebut pantun ada, kemudian
syair Aceh ada. Ya. Bagaimana ini untuk kita publis sebuah karya itu di lintas nasional? Apakah nanti diseleksi editornya itu bisa melewatkan sebuah karya itu untuk dipublis? Menarik tadi dari Mas Andri bahwa menulis puisi itu sekian puluhan kertas, puluhan halaman. Makna daripada makna itu puisi itu tidak terlalu panjang, atau memang yang menceritakan itu sebuah puisi di dalam menjadikan satu karya tulis yang panjang. Boleh disebut puisi itu tidakkah termasuk ke dalam cerpen nanti itu, atau puisi bersambung? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zab Bransah di Aceh. Ada 2 pertanyaan, udah Adri Sandra. Pertama, bagaimana agar karya puisi-puisi kita yang berangkat dari akar tradisi ini bisa masuk atau tembus di media nasional. Kemudian yang kedua, beliau merespon tentang puisi panjang Uda di Muri. Apakah nanti kalau menulis puisi panjang tidak terjebak ke ranah prosa udah? Ya, silakan udah. Ini kalau berbicara tentang Aceh, berbicara tentang Aceh ya Pak ya. Teman-teman saya banyak yang dari Aceh itu Pak, tetapi saya belum pernah ke Aceh. Ya, belum pernah ke Aceh. Dan teman saya di sana sudah meninggal ya. Ada Mas Kirby, ada Mas Kirby ya, Mas Kirby. Mas Kirby, kemudian ada Nurgani, guru saya itu Pak, Nurgani. Almarhum Nurgani Asik ya. Kami merencanakan dulu membuat antologi puisi Aceh Sumatera Barat. Kemudian tidak jadi begitu ya. Dia ada pernah itu teman-teman saya, termasuk PM Toh, Agus PM Toh, bukan PM Toh yang lama ya, tetapi PM Toh yang baru yang mewayang-wayang sekarang ini. Agus Pak ya, Agus PM Toh. Ya, Agus PM Toh. Saya juga kenal dengan sama Agus PM Toh ya. Jadi banyak sekali teman-teman saya di Aceh. Kalau di sini yang sudah menjadi saudara saya juga orang Aceh di sini, yaitu Sulaiman Junet. Nah, ya. Itu sudah menjadi saudara saya, orang Aceh yang bertugas di Ranah Minang. Ya, di sini Pak ya, bagaimana karya-karya kita yang dari akar tradisi ini bisa hadir di media nasional ya, di media-media nasional gitu ya. Di dalam media nasional yang saya lihat itu, baik sekarang puisi di Kompas itu tidak ada, yang ada cuma cerpen. Tetapi di hal-hal lain itu seperti Tempo ya, seperti di Tempo itu ada puisi-puisi yang dari akar tradisi yang saya lihat, atau ada menggali tradisi gitu, ada penggalian-penggalian tradisi. Beberapa karya yang saya kirimkan ke Tempo itu memuat puisi-puisi yang seperti itu. Contohnya ada puisi saya yang di Tempo dulu itu ada kabar-kabar ya, kabar-kabar. Sebab kalau di Minangkabau itu ada orang Bakaba ya. Kemudian ada Hepta IT. Hepta IT ini itu ada di dalam Randai ya, di dalam Randai. Itu dimuat di Tempo. Dan juga saya melihat bukan cuma yang dimuat itu dari akar-akar tradisi yang dari Minang saja, tetapi juga saya melihat ada akar-akar tradisi dari daerah lain pun yang ada di Tempo itu. Yang redaktornya orang Aceh juga, Mustafa Ismail. Ya, Mustafa Ismail itu rekan saya, mimbar penyair abad 21, rekan saya itu Mustafa Ismail.
Jadi cuma Pak ya, yang saya lihat di sini memang agak miskin begitu, agak miskin puisi-puisi yang dari akar tradisi ini yang hadir di media massa. Tetapi ada tetapi porsinya tidak terlampau banyak gitu. Jadi di dalam di dalam soal ini kalau seandainya kita itu mengangkat akar tradisi daerah, tentu bahasanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sudah pasti. Tidak mungkin media nasional akan menghadirkan bahasa daerah di dalam media itu. Itu sudah pasti itu. Sebab yang membaca adalah kita-kita yang ada di tanah air ini. Tetapi harus kita ketahui bahwa budaya-budaya yang ada di daerah ini itu adalah pilar kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, Pak, kebudayaan nasional itu. Yang ada cuma kebudayaan daerah. Beragam-ragam, beratus-ratus kebudayaan yang ada, itulah yang menjadi pilar kebudayaan nasional. Itu yang menjadi pilar kebudayaan nasional. Jadi kita harus sadar dengan hal-hal yang semacam itu, bagaimana caranya kita itu mengangkat ke dalam puisi, ya, dan kita berusaha untuk menembus media-media itu, dan media-media itu hendaknya juga menyediakan ruang untuk puisi-puisi yang seperti itu. Lebih mementingkan puisi-puisi dari akar tradisi daerah itu, sebab ini yang akan menjadi pilar kebudayaan nasional yang dari daerah ini. Jadi banyak sekali puisi-puisi yang diangkat dari tradisi, ya, banyak sekali. Jadi salah satunya selain dari media cetak, sebaiknya penerbit yang ada di pusat hendaknya bisa untuk menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di daerah ini, atau karya-karya yang menggali tradisi itu seperti puisi-puisi tadi. Itu dimasukkan ke sekolah-sekolah. Kita ini kan beragam-ragam. Saya secara pribadi ingin membaca bagaimana tradisi dari Sulawesi di dalam puisi. Ya, saya ingin sekali membacanya, tetapi tidak ada. Kemudian dari Aceh pun seperti itu juga, dari tempat lain pun seperti itu juga. Kalau ada cuma seperti yang saya katakan tadi, porsinya cuma sedikit saja. Jadi salah satu jalannya adalah untuk menerbitkan buku-buku dari yang berkaitan untuk diedarkan ke sekolah-sekolah, ya, sehingga budaya yang kita beragam itu menyatu dalam diri bangsa itu sendiri. Kita satu dalam keberagaman, seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dalam karya pun seperti itu juga. Begitu, Pak. Kemudian tentang puisi panjang tadi yang seperti sudah saya jelaskan tadi, puisi saya juga melihat seperti itu, seperti yang sudah saya terangkan dari awal. Puisi kalau ditulis panjang, maka bahasanya cenderung berubah kepada bahasa prosa, lugas, gitu. Disinilah saya bertahan dengan metafor bahasa kias. Ya. Saya bertahan dengan bahasa kias. Sampai sekarang, saya bertahan dengan bahasa kias dalam setiap puisi yang saya tulis. Saya tidak mau tahu puisi ini begini, puisi ini begini, puisi itu ditulis begitu. Tetapi bagi saya, kalau metafor sudah hilang dari puisi, maka ia tidak dikatakan puisi. Bagi saya, pendapat saya seperti itu begitu.
Jadi di dalam puisi panjang pun seperti itu saya menulisnya, Pak. Saya bertahan dengan metafor dari awal sampai akhirnya. Disinilah karya itu memecahkan rekor itu di sana, sebab yang dilihat itu ya dari berbagai sisi dilihat. Kalau seandainya lomba dalam sebuah lomba itu mungkin ada 6 orang juri atau 3 orang juri atau 5 orang juri. Tetapi di dalam saya memecahkan rekor ini yang saya dapat dari Muri itu ada 60 orang yang mengkaji puisi ini lolos atau tidaknya begitu. Begitu. Ya, cuma sekian Pak ya. Salam buat Aceh. Baik, terima kasih Udah Adrisandra, Pak Zab Bransah di Aceh. Demikian ya, menarik sekali. Ya, Terima kasih Pak. Pak Andri, ini buku saya duluan dapat buku antologi Bang Uda Adri. Baru kenal orangnya. Hari ini sangat berguna bagi saya. Ini ilmu yang paling banyak. Ini ya. Oke, baik. Pak Zab. Ini kita dapatkan satu temu penyair. Ya, oke. Pak Nun Gani itu almarhum guru saya, Pak. Komunikasi. Iya. Ya. Baik. Pak Zab, terima kasih. Dan jadi, ya dibaca-baca. Di dalam Cermin Cembung itu, Pak, tahunnya gitu ya, mungkin saya dibilang unik oleh orang. Tahunnya itu pada umumnya tahun 2011. Tidak entah berapa butir, cuma yang dari tahun 2012 di dalam satu buku itu. Tetapi semua sajak yang ada di dalam itu sudah dimuat di media massa. Seluruhnya sudah dimuat. Paling banyak di majalah Horizon. Ya, orang mengatakan bahwa menulis puisi itu yang ini tahun ini harus ini. Bagi saya tahun 2011 itu semua tahun 2011 itu sudah dimuat seluruhnya di media massa. Ya. Ya. Baik. Buku puisi Cermin Cembung kalau tidak salah diterbitkan oleh Bunda Ainidin di Malaysia ya, Bunda Adri? Iya. Malaysia ya. Dan ya, buku dari Sarjana Media. Iya. Ya, ini waktu temu penyair internasional Pak Subhan yang dibagikan oleh panitia pada peserta. Saya juga dapat buku itu dari oleh Anidin ya. Baik. Ke Pasaman Barat ada Kak Puspa Dani. Silakan Kak Puspa Dani, aktifkan video dan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Adri dan juga Bapak Muhammad Subhan. Malam Kak Puspa. Saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Adri tadi, itu berkaitan dengan syair dan pantun. Jadi menurut yang saya lihat saat ini, memang di dalam kita berbicara dalam dunia kepenulisan ya, memang udah lama gimana itu kita selalu beranggapan selama ini yang pantun dan syair itu merupakan puisi lama. Itu betul itu Pak. Iya. Pak. Jadi ada pengertian bahwasanya yang pantun itu adalah salah satu bentuk dari puisi lama. Kemudian yang syair juga demikian. Jadi saya tadi tertarik dengan penjelasan Bapak yang bahwasanya yang pantun adalah pantun, yang syair adalah syair. Tetapi yang saya lihat saat ini Pak, masalah karya pantun dan syair itu sepertinya dalam pembicaraan kita saat ini kayaknya agak terkesampingkan saya lihat. Betul itu Pak. Sekarang kita lebih banyak fokus ke puisi ataupun cerpen atau juga novel. Jadi kadang-kadang Pak kita ingin menerbitkan misalnya buku apa yang berisi pantun. Kadang-kadang memang rasanya agak gimana ya Pak ya? Agak minder saja gitu misalnya. Padahal kita sudah punya naskah pantun yang ingin diterbitkan begitu. Tapi karena nampaknya perhatian saat ini untuk pantun itu agak terkesampingkan, jadi akhirnya naskah pantun itu tidak jadi juga diterbitkan. Misalnya saya juga punya itu naskah pantun itu Pak. Kemudian juga demikian dengan syair.
ketika saya mencoba untuk membuat syair, Pak, rasanya saya tertarik juga dengan syair itu. Saya beranikan untuk menulis syair, kemudian saya coba terbitkan satu buku itu, Pak. Ini yang buku berbentuk syair itu. Saya mencoba pula ranah syair ini, Pak. Jadi kita berharap ke depannya seperti mungkin juga harapan Bapak dan juga harapan saya juga maunya yang pantun dan syair itu hendaknya kembali kita hidupkan, Pak. Juga demikian hendaknya di sekolah-sekolah kan kembali anak-anak kita dekatkan lagi dengan yang namanya syair dan pantun. Jadi di sini saya hanya mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Puspa ya, masalah pantun ini sebetulnya adalah masalah kita ya, masalah kita yang ada di Minangkabau dan juga dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Setiap daerah itu menulis pantun ya, setiap daerah itu menulis pantun, termasuk bukan cuma di Sumatera, Jawa juga menulis pantun, Sulawesi juga menulis pantun, daerah timur juga menulis pantun ya. Jadi pantun-pantun ini seperti yang saya katakan tadi, apa namanya, sastra Melayu ya, sastra Melayu ini, sastra Melayu tidak mendunia begitu, seperti puisi kan mendunia ya. Kenapa pantun tidak mendunia? Seperti yang saya katakan tadi, tidak adanya keseimbangan antara pembangunan dan kebudayaan yang ada di daerah kita di Indonesia. Kemudian dengan masuknya globalisasi zaman, sehingga pantun-pantun itu entah kurang diminati, entah bagaimana, tetapi saya memperbanding-bandingkan pantun dan puisi ya. Puisi ada kaidah-kaidah dalam puisi, ada aturan dalam puisi, di dalam pantun pun ada aturannya. Dia punya pesampiran dan punya isi. Dia terikat. Kalau puisi tidak terikat, pantun ini terikat, syair terikat, talibun terikat. Ya, kita punya itu. Ini adalah kekayaan kita, ya, kekayaan kita. Semoga dari pemerintahan kita mungkin ya di Sumatera Barat ini dulu mungkin hendaknya pemerintah kita atau dari dinas kebudayaan atau dari balai bahasa atau dari gubernurnya sendiri hendaknya bisa pantun ini dimuat dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Jadi menerbitkan kumpulan pantun seperti yang Ibu terbitkan tadi itu penting sekali adanya di pustaka-pustaka sekolah sehingga anak-anak kita itu mengenal apa itu pantun ya. Mungkin pantun, ada pantun berbahasa Indonesia, ada pantun berbahasa Minang, ya, ada pantun berbahasa Aceh, ada pantun berbahasa Batak, dan ada ya, itu yang terpenting bagi kita untuk menghidupkan ini kembali. Sekarang ini, Bu ya, sekarang ini saya agak jenuh ya, agak jenuh sekali di dalam berkesenian ini saya agak jenuh. Kenapa jenuhnya? Seakan-akan politik. Ya, seakan-akan politik itu dinomorsatukan daripada pelaku-pelaku budaya itu sendiri. Pelaku-pelaku budaya, ya kita yang mencipta, begitu Bu ya. Ya kita akan terus saja berkarya. Sebagai pencipta kita akan terus berkarya seperti saya. Ya, saya terus saja berkarya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap berkarya seperti itu. Ya seperti Ibu. Dan saya amat mengapresiasi sekali Bu ya dengan Ibu menerbitkan buku pantun itu. Buku syair baru yang saya terbitkan, Pak. Ini baru ini syair ya. Ini syair, Pak. Yang pantunnya belum, Pak. Pantun belum ya? Ya, ya. Kalau syair ini kan persajakannya AAA. Nasibku sungguh malang, ku tanam padi tumbuhlah lalang. Ayamku sambar elang, puyuh disangkar jadi belalang. Iya, Pak. Mantap.
Ya, terima kasih Bu ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, kasih. sama-sama. Terus Sandra. Terakhir ada Kak Masya Firdaus di Jakarta yang melambaikan tangan. Silakan Kak Masya. Ya. Assalamualaikum Pak. Ini tadi yang penasaran tuh apa yang puisi 100 halaman itu satu judul atau mungkin dalam satu halaman ada judul lain atau bagaimana? Masih penasaran, belum jelas. Oh, baik. Terima kasih Kak Masya. Judul kita ada judul lain. Udah Adri Sandra. Itu satu judul atau ada berapa judul dalam puisi itu? Udah. Iya, cuma satu judul saja, tidak ada judul lainnya di dalamnya. Judulnya Mitologi Burung, isi langsung sampai sudah tidak ada judul-judul kecilnya di dalam, ya, tidak ada judul-judul kecilnya. Kira-kira Di dalam, ini tentang. Terima kasih penjelasannya, Pak. Iya. Udah Adri Sandra, mitologi burung ini kira-kira udah menceritakan apa dalam puisi itu? Oh, perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Iya, jadi itulah makanya dilukiskan dengan burung. Burung itu kan bebas ya. Burung itu kehidupannya bebas, tidak seperti manusia yang kehidupannya saling membunuh, saling ini perang gitu. Jadi itulah ini kan judulnya mitologi burung. Gitu. Kenapa tidak diterbitkan 3 puisi Muri itu? Udah kan menarik itu. Rencana diterbitkan. Ya seperti Mama Tengku kan amat berambisi sekali untuk menerbitkannya. Mungkin nanti akan diterbitkan. Mungkin gini subhannya, pertama yang akan diterbitkan dulu sekarang ini ada 1 buku ya. Kemudian ada lagi buku tentang riset ke danau buatan Koto Panjang yang merendam perkampungan, rumah-rumah, masjid-masjid itu direndam semua dengan air. Iya. Nah, jadi sekarang saya lagi riset tentang itu, gitu. Itu mungkin nanti judulnya Danau Rondam ya. Itu tidak satu puisi panjang ya, tidak satu puisi panjang, tetapi ada judul-judulnya di dalamnya gitu. Tapi temanya pada danau. Ya, baik, udah terima kasih, menarik sekali ya teman-teman. Udah Adri Sandra sedang melakukan riset di sebuah tempat di Koto Panjang ya, sebuah pemukiman warga direndam oleh pembangunan PLTA di sana, dan itu dijadikan ide untuk puisi, dan ini menarik saya kira. Kita tunggu bukunya ya teman-teman. Pertanyaan terakhir sebagai penutup dan barangkali closing statement juga nanti udah ini dari Ibu Guru di Bukit Tinggi, Ibu Nur Hayati Teknun, menyampaikan bahwa bagaimana budaya akan berkembang kalau mata pelajaran budaya alam Minangkabau saja telah dihapus. Pun demikian, kolom-kolom budaya di media cetak juga sudah hilang sebagian banyak. Nah, bagaimana udah merespon ini? Silakan udah sebagai juga. Bagaimana awalnya tadi? Bagaimana budaya akan berkembang kalau mata pelajaran budaya alam Minangkabau di sekolah-sekolah telah dihapus. Begitupun kolom-kolom budaya di media cetak juga sebagian besar sudah hilang. Ya. Apakah puisi bisa bersuara untuk itu? Udah, silakan. Ya. Sebetulnya ini adalah perenungan kita bersama ya, dari Ibu Nur Hayati tadi. Seperti saya bahas tadi, masalah budaya, masalah sastra, masalah pantun, ya, budaya alam Minangkabau, ya, budaya alam Minangkabau. Saya melihat begini, kalau dulu ada orang yang menganjurkan
budaya alam Minangkabau ini sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian, apakah betul budaya alam Minangkabau ini telah dihapus? Di sekolah negeri mungkin ya. Di sekolah negeri mungkin, sebab anak saya sekolahnya swasta, Bu. Jadi belajar tentang budaya alam Minangkabau ini. Kenapa sampai dihapus yang di negeri ini? Kenapa sampai begitu? Jadi itulah mungkin perbedaan ya. Perbedaan sekolah ya, perbedaan sekolah negeri dengan sekolah swasta itu mungkin perbedaannya. Sebab sekolah negeri ini ya, itu tuan besarnya adalah Menteri Pendidikan di atasnya, ke bawahnya diatur segala sesuatunya seperti itu. Sedangkan di dalam sekolah-sekolah swasta itu ada pembelajaran yang tidak dipelajari di sekolah-sekolah umum. Ya, banyak yang tidak dipelajari di sekolah-sekolah umum. Sebetulnya begini, Bu ya. Kalau berbicara tentang pendidikan, ya, berbicara tentang pendidikan, itu kan harus ada 3 kurikulum yang harus ditetapkan. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan mengenai budi pekerti, kemudian kurikulum pengajaran sebagai kecerdasan otak, kemudian kurikulum keterampilan, bagaimana menjadikan tangan tidak betah diam. Ini tidak ada di sekolah-sekolah negeri. Sekolah saya dulu negeri juga, Bu. Saya bersekolah negeri. Tapi saya tidak menemukan ini, seakan-akan ya, keterampilan-keterampilan itu dijadikan ekstra kurikuler. Sehingga yang tumbuh di negara kita dipaksakan untuk pengajaran otak saja, sedangkan tangan ini didiamkan, tidak bekerja, tangan diam, otak bekerja terus. Maka sebuah bangsa itu akan lahir bangsa-bangsa korup di dalamnya. Mereka itu mencari uang dengan jalan pintas, dengan otaknya, bukan dari tangan saja. Kemudian mereka bunuh budaya yang seperti itu. Ya. Ini pembunuhan budaya. Apakah mereka itu sadar atau tidak? Budaya alam Minangkabau telah dihapus. Ini tanggung jawab siapa? Apakah gubernur? Ya, kalau alam Minangkabau ya kita di daerah Minangkabau. Ya. Jadi biar nanti kalau seandainya saya ada bertemu dengan Bapak Gubernur, nanti akan saya bilang ini. Kenapa budaya alam Minangkabau telah dihapus? Ya, termasuk budaya-budaya yang hilang. Kenapa tidak didokumentasikan? Termasuk, Bu, ya di sini ya, termasuk pemerintah Sumatera Barat yang saya lihat di sini tidak pernah mendokumentasikan orang-orang yang pernah berjasa di daerah ini. Termasuk para pahlawan-pahlawannya. Mana dokumentasinya? Dokumentasi para pahlawan itu. Mana arsip seniman-seniman yang ada? Tidak pernah ada pada pemerintahan. Tidak ada Hairil Anwar di dalam arsip. Ya, tidak ada Mukhtar Lubis. Kita cuma berhadapan dengan karya-karyanya, tetapi mereka dianggap tidak ada saja. Apabila mereka itu pergi, ya pergi secara begitu saja. Tidak perlu dikenang-kenang tampaknya. Begitulah keadaan kita di Sumatera Barat ini. Saya berani berbicara demikian. Segala sesuatunya, segala yang penting-penting itu tidak pernah diarsipkan. Seperti seniman-seniman itu juga tidak pernah diarsipkan. Nah, jadi masalah budaya alam Minangkabau, bagaimana cara kita untuk mengajarkan budaya-budaya ini kepada anak-anak, ya, untuk belajar kebudayaan itu, Bu, ya, bukan cuma di sekolah saja, tetapi belajar budaya itu ada di alam lingkungan kita,
Yang pertama adalah orang tua di rumah, yang kedua adalah lingkungan kita, tempat kita berada. Di sana kita belajar. Saya belajar kesusastraan. Saya belajar kesusastraan dari alam saja, Bu. Dari alam saya belajar. Bukan saya tidak berterima kasih kepada guru-guru saya. Ya, guru-guru saya itu cuma mendorong, mengajarkan saya menulis dan membaca. Dan itu tidak akan saya lupakan. Tetapi untuk mengarang, itu saya banyak belajar dari alam. Ya, kita punya alam takambang jadi guru. Ya, berbuatlah, berbudayalah kita ini. Belajarlah. Kita punya balai adat, kita punya penghulu-penghulu yang masih ada sampai sekarang ini untuk belajar kebudayaan alam itu. Budaya alam Minangkabau itu. Jadi jangan kita terfokus cuma pada sekolah saja. Cuma seperti ya, kalau kita ingat-ingat begitu ya, ya memang agak memprihatinkan di sekolah ini. Budaya alam Minangkabau itu telah dihapus, memang memprihatinkan. Tetapi kita jangan terlampau berpanjang pikiran terhadap hal yang seperti itu. Masih banyak kita, guru-guru kita, untuk kita belajar tentang budaya alam Minangkabau ini. Saya sendiri sampai sekarang ini, Bu, ya, masih belajar tentang alam Minangkabau ini, dan saya banyak bertanya pada Mak Kati. Kadang-kadang lewat telepon, kadang-kadang lewat WA, saya bertanya, saya masih belajar tentang budaya alam ini. Ya, sebab dunia saya itu adalah dunia kontemporer. Puisi itu kan kontemporer, ya. Puisi itu kontemporer. Dan saya belajar tentang budaya alam Minangkabau ini. Ya, cuma sekian, Bu, ya, pandangan dari saya memang ya, begitu ya. Baik, terima kasih Huda, sekaligus closing statement ya untuk kelas malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik peserta kelas tulis daring yang telah mengikuti sesi kelas pada malam hari ini, menggali puisi dari akar tradisi bersama instruktur tamu Adri Sandra. Terima kasih banyak udah Adri Sandra, tidak terasa 2 jam sudah begitu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan di lain kesempatan bisa hadir kembali di ruang kelas nulis daring. Dengan penyampaian terakhir udah Adri Sandra tadi, maka kelas pada malam hari ini kita tutup dan bertemu di kelas pekan depan. Perbanyak maaf, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ya. Terima kasih udah, sehat-sehat. Salam budaya. Salam ke kawan-kawan. Ya, siap udah. Oke, baik. Kelas pendidikan Terima kasih.